Berbicara tentang masa lampau, pasti tidak lepas dari masa kejayaan dan kekayaan orang zaman dahulu. Apalagi jika dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan dan zaman penjajahan dahulu kala. Tentunya mereka juga pasti mempunyai harta kekayaan yang fantastis, bukan? Apakah harta itu masih ada hingga sekarang? Atau masih adakah yang mencari harta karun orang-orang zaman dahulu? Lantas seperti apa fakta sesungguhnya? Ikuti video ini sampai selesai, jangan di-skip. Dan bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, like, dan komen. Berikut ringkasannya, misteri 6 harta karun di Indonesia yang masih diburu hingga sekarang. Harta karun Kerajaan Sriwijaya. Masih banyak orang-orang percaya bahwa ada harta karun yang tersembunyi dari bekas Kerajaan Sriwijaya. Dengan bukti telah ditemukannya sebuah patung emas di Sungai Musi yang katanya bernilai 4 miliar rupiah. Serta tahun 2011 kemarin, Wali Kota Palembang, Edi Santana melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan swasta untuk mengeksplor dan mencari sisa harta karun Kerajaan Sriwijaya di Sungai Musi. Harta karun Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan besar yang memiliki kejayaan yang luar biasa pada masanya. Tentunya pasti meninggalkan harta karun yang tidak sedikit. Namun anehnya, belum pernah ditemukan harta-harta kerajaan Majapahit. Menurut sejarah, pada tahun 1960, harta kerajaan Sriwijaya berupa emas sangat banyak pernah ditemukan di desa bernama Desa Kemasan. Namun proses pencarian tersebut terhenti, dan ketika dilakukan pencarian kembali, harta tersebut sudah hilang. Harta karun Belanda di Gunung Salak. Belanda yang terpojok dan merasa hampir kalah menyimpan hartanya di Gunung Salak dan berencana mengambilnya saat situasi sudah menguntungkan. Namun ternyata pasca kekalahan Jepang, Indonesia bangkit dan menjadi negara merdeka. Tentu saja sampai hari ini harta tersebut belum ditemukan. Harta karun VOC di Pulau Onrus. Satu tempat yang dipakai sebagai markas dan penyimpan harta VOC adalah di Pulau Onrus, sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Namun sayangnya, sampai hari ini harta karun tersebut belum juga dapat ditemukan. Harta karun kapal Flor de la Mar. Kapal Flor de la Mar Portugis saat itu membawa tak kurang dari 60 ton emas dan berlian. Nahasnya, kapal dagang Portugis ini tenggelam akibat terkena badai yang hebat di Selat Malaka. Harta yang luar biasa besar hingga hari ini masih belum ditemukan dan menjadi buruan para pemburu harta karun seluruh dunia. Harta karun Soekarno. Satu teori konspirasi yang paling banyak dibahas oleh orang Indonesia adalah tentang harta karun Soekarno. Konon katanya, Presiden pertama Indonesia ini memiliki simpanan bertonton emas serta beberapa pusaka dan barang berharga lainnya. Bahkan ada beberapa pendapat yang berkata harta karun Soekarno berada sesuai telunjuk patung pancoran menghadap. Namun hingga kini, kebenaran akan cerita ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya.
Saking fenomenalnya cerita ini, sutradara Joko Anwar juga pernah mengangkatnya dalam sebuah cerita film berjudul Kala. Presiden pertama Indonesia, Soekarno dipercaya memiliki emas batangan seberat 57 ton yang tersimpan di Bank Swiss. Kabar ini sempat geger di masa lalu bahkan sampai sekarang. Konon kabarnya, seluruh emas tersebut dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan negeri Paman Sam. Lantas seperti apa fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya $220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Soekarno pun juga pernah berkata, "Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?" Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan 26 September 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Moesin Dasaat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur Soekarno Putra. Sementara itu, sejarawan Indonesia, Pong Hock Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara, 1983, Pong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar.